kalau bicara pandemi dan UKM, Pak Bambang, jadi Jamkrindo berperan serta dalam penanggulangan atau pemulihan ekonomi nasional, di mana Jamkrindo termasuk yang diberikan penugasan untuk melakukan penjaminan atas pinjaman KMK PEN, Pak, ya, KMK PEN kepada pelaku usaha yang memang ini hanya untuk kepada UKM yang terdampak pandemi, di mana pada tahun 2020 sudah di launching dan ini sudah berjalan sampai dengan November ini terakhir. Nah, pada 2021 ini Pak Bambang, Jamkrindo telah menjamin kredit UKM itu sebesar 190 triliun, di mana 97%-nya Pak ini adalah penjaminan untuk UMKM. Nah, kemudian khusus untuk KUR dan PEN nih Pak Bambang, pada tahun 2021 sampai dengan Oktober ini kita sudah menjamin 115 triliun. Ini adalah 75% dari kontribusi total penjaminan kita, di mana jumlah UKM yang dijamin ini sebanyak 3,4 juta ini Pak Bambang, dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3,7 juta. Nah, kemudian khusus untuk KMK PEN, di mana ini adalah program penjaminan di masa pandemi, Jamkrindo menjamin sebesar 26 triliun, ini setara dengan kontribusinya adalah 7% dari total penjaminan Jamkrindo, Pak. Ini mampu menjamin 1,6 juta pelaku usaha UKM dengan tenaga kerja terserap 1,9 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menandai 64 tahun Universitas Diponegoro. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, yaitu Bapak Suwarsito, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Bisnis Penjaminan PT Jamkrindo. Apa kabar Pak Suwarsito? Baik, sehat alhamdulillah Pak Bambang. Iya, luar biasa. Saya baru saja wawancara dengan Dekan Profesor Suharnomo, kemudian merekomendasikan penjenengan sebagai salah seorang alumni FEB. Mungkin bisa diceritakan pengalaman ketika masih kuliah di Undip, kemudian menjalani karir di Jamkrindo dan sampai saat ini menjadi salah seorang direksi di PT Jamkrindo. Silakan, Pak. Baik, makasih Pak Bambang. Semoga sehat selalu ya Pak Bambang. Amin. Jadi kalau cerita pengalaman waktu kuliah di FEB Undip ini Pak Bambang, ya. Sebetulnya ketika diterima di Undip ini terus terang ini adalah satu kebanggaan luar biasa buat saya Pak Bambang, karena bangga karena bisa masuk di Undip yang memang kita tahu bahwa Undip ini adalah apalagi Fakultas Ekonomi ini kan favorit ya Pak ya, calon mahasiswa dari seluruh Indonesia gitu. Nah, kemudian kebanggaan ini sekaligus menjadi pemicu semangat saya untuk menjalani kuliah ini dengan baik. Apalagi pada tahun-tahun saya masuk kuliah ini kan ada satu stigma yang kental bahwa bisa lulus di FEB Undip ini kan sangat sulit gitu pada saat itu. Ya, sehingga terus terang saya menjadi semangat untuk bisa menyelesaikan kuliah di Undip ini. Nah, kemudian dan alhamdulillah saya tidak butuh waktu lama. Jadi saya masuk 91, kemudian saya 96 sudah wisuda, dan alhamdulillah tidak lama juga ini Pak Bambang, 97 Januari
itu saya sudah mendapatkan pekerjaan di Jamkrindo ini yang saat itu namanya masih di Perum PKK, gitu Pak ceritanya. Nah, kemudian saya tertarik kenapa masuk di Perum PKK atau Jamkrindo saat itu, karena ya tentu ini kan satu BUMN, dan salah satu yang menarik adalah bahwa perusahaan ini memiliki misi yang sangat mulia, di mana tujuannya adalah untuk membantu para pelaku usaha UKM yang mereka memiliki usaha yang layak tetapi masih mendapatkan kendala dalam hal akses kepada sumber permodalan atau pembiayaan kepada perbankan. Dan kemudian setelah berkarir panjang di Perum PKK dan Jamkrindo ini selama 24 tahun, pada 2021 ini saya mendapatkan amanah untuk menjadi direktur bisnis di Jamkrindo. Tentu ini melewati proses karir yang panjang ini Pak Bambang. Ya. Jadi saya 24 tahun, saya pernah di Bandung, kemudian saya pernah di Banjarmasin, di Makassar, kemudian saya pernah di Pekanbaru, di Jakarta, gitu. Dan alhamdulillah sekarang saya mendapatkan amanah di Banjarmasin ini, di Jamkrindo saat ini Pak Bambang. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab loh? Biosaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan Biosaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman. Biosaliva aja. Iya, jadi Pak Suwarsito ini karena sejak awal berkarir, apalagi sampai 24 tahun, sampai saat ini, nah kemudian mungkin bisa menceritakan ya, artinya dinamika perjalanan, dulu Perum, kemudian jadi Persero, dan sekarang menjadi bagian dari holding. Iya. Itu seperti apa posisinya? Silakan Pak. Baik Pak Bambang. Jadi sangat menarik Pak Bambang kalau kita bicara Jamkrindo memang. Jadi ketika saya masuk di Jamkrindo pada saat itu bentuknya masih Perum PKK, di mana Perum PKK ini adalah masih melayani koperasi dan anggotanya. Nah, jadi diawali pada tahun 70 Jamkrindo ini Pak berdiri, waktu itu bentuknya kan masih lembaga jaminan Pak. Ya, kredit koperasi, jadi bentuknya itu masih lembaga di bawah Kementerian Koperasi. Barulah kemudian pada tahun 81 ini berubah menjadi perusahaan Pak. Berubah menjadi Perum PKK. Kemudian bertransformasi terus, yang tadinya hanya melaksanakan penugasan di program kredit pemerintah, kemudian mulai masuk kepada UKM, kemudian masuk kepada bisnis-bisnis yang komersial, di mana mulai pada tahun 2018, 2020 saat ini menjadi salah satu anggota dari holding asuransi dan penjaminan. Tentu harapannya Pak Bambang bahwa dengan masuknya ke dalam holding asuransi dan penjaminan ini, Jamkrindo mampu mengembangkan kapasitas yang besar, sehingga semakin banyak lagi pelaku usaha UKM yang dijamin oleh Jamkrindo, semakin banyak pelaku usaha UKM yang mampu mengakses kepada sumber permodalan yang ada. Transformasi Jamkrindo yang dilakukan dari sejak pendirian sampai dengan sekarang Pak Bambang, ya tentu banyak hal yang dikerjakan di Jamkrindo. Yang saat itu jaringan kerja Jamkrindo hanya 13, kemudian sekarang menjadi 56 kantor cabang, kemudian ada 9 kantor wilayah gitu. Nah, ini tentu dalam rangka Jamkrindo mentransform diri agar mampu lebih banyak lagi Pak Bambang para pelaku usaha UKM ini yang dijamin, sehingga semakin banyak UKM yang dijamin, semakin banyak para pelaku usaha UKM yang mampu mengakses kepada sumber pembiayaan dan mampu mengembangkan usahanya.
Ya. Gitu Pak Bambang. Kalau secara prinsip apa bedanya asuransi dengan jaminan ini? Baik. Secara prinsip begini Pak Bambang, kalau penjaminan ini adalah fungsi utamanya, ini adalah membantu para pelaku usaha UKM yang memiliki yang visible but not bankable. Artinya secara usaha layak, tetapi secara bankable persyaratan ketentuan bank itu belum dapat diberikan akses pembiayaan karena dalam hal keterbatasan agunan Pak Bambang. Ya. Keterbatasan agunan, sehingga yang sebetulnya visible untuk dibiayai tapi belum dapat dibiayai karena agunannya masih kurang atau belum ada. Tetapi kalau dalam asuransi ini adalah bagaimana sebetulnya kredit yang sudah selesai itu adalah asuransi menjamin atas kerugiannya, lebih kepada asetnya. Gitu. Jadi sudah visible dan bankable. Yang kedua Pak Bambang, prinsip utamanya adalah kalau penjaminan itu kita mengenal 3 pihak Pak. Jadi ada penjamin dalam hal ini Jamkrindo, kemudian ada penerima jaminan dalam hal ini adalah bank pemberi kredit atau lender, kemudian yang ketiga adalah dari sisi terjaminnya sendiri. Tetapi kalau di dalam asuransi itu hanya mengenal 2 pihak, tertanggung dan penanggung saja. Begitu Pak Bambang secara prinsip. Iya, tetapi kan prakteknya hampir sama ya. Jadi prakteknya hampir sama Pak Bambang, betul. Tetapi secara standing legalnya yang berbeda ya. Iya. Jadi Gitu. kalau mengambil kredit yang biasa itu kan tetap dijaminkan juga di asuransi supaya melindungi baik nasabahnya maupun banknya kan. Ini kan hampir sama kira-kira gitu ya. Iya betul Pak. Tetapi yang secara prinsip begini Pak. Secara prinsip adalah bahwa penjaminan ini karena 3 pihak. Jadi kami dari sisi terjamin atau calon debitur. Jadi bagaimana sebetulnya mereka yang usahanya sudah layak, tetapi dari sisi jaminannya yang masih kurang. Tetapi kalau dari sisi insurance sebetulnya sudah bisa diberikan kredit dan itu risikonya itu diambil alih oleh asuransi. Tapi kalau di dalam penjaminan ini berarti yang bersangkutan juga semacam apa istilahnya? Kalau di asuransi kan bayar premi, kalau di penjaminan apa Pak? Ya, atas penjaminan yang diberikan oleh Jamkrindo ini Pak Bambang, jadi memang ada kewajiban pembayaran yang namanya imbal jasa penjaminan Pak Bambang. Oh, yeah. Ya, jadi imbal jasa penjaminan ini dibayarkan kepada perusahaan penjamin Jamkrindo atas penjaminan yang diberikan oleh Jamkrindo kepada debitur. Baik, setelah bertransformasi begitu panjang perjalanan sejarahnya ini sampai saat ini mungkin bisa diceritakan performa ya, artinya PT Jamkrindo saat ini seperti apa? Iya, baik Pak Bambang, terima kasih. Nah, kalau bicara performance Jamkrindo saat ini Pak Bambang, bahwa sampai dengan Oktober 2021 ini, Jamkrindo sudah berhasil membukukan pendapatan itu 3,7 triliun. Artinya ini adalah secara YoY tumbuh sebesar 61% Pak Bambang. Betul. Nah kemudian dari sisi laba, ini juga sudah mampu membukukan 585 miliar. Artinya secara year on year ini tumbuh 73%. Secara aset, Pak Bambang, Jamkrindo saat ini adalah jumlahnya 26,6 triliun. Ini artinya tumbuh 48% dibandingkan periode yang sama di tahun 2020. Secara ekuitas juga, Pak Bambang, bahwa Jamkrindo tumbuh 36%, sebesar 14 triliun dibanding periode yang sama tahun 2020. Jadi ini performance yang di Jamkrindo saat ini, yang mana sebetulnya pada posisi saat ini masih ada pandemi, tapi Jamkrindo mampu untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Begitu Pak Bambang. Jadi kelihatannya Jamkrindo masih tumbuh dan cukup signifikan bahkan ketika masa pandemi. Nah ini kan memerlukan penjelasan ini. Ya, ini seperti apa ya? Kok bisa terjadi seperti itu?
Ya, jadi sebetulnya kalau bisa disimpulkan kan memang dari sisi Jamkrindo kinerja saat ini kan sepertinya kan belum terdampak ya Pak ya. Jadi yang dilakukan oleh Jamkrindo karena ada pandemi ini Pak, yang pertama adalah Jamkrindo melakukan penyesuaian-penyesuaian atas proses bisnisnya. Jadi kami melakukan menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi ini melalui optimalisasi IT Pak Bambang. Jadi penjaminan itu dilakukan secara mengarah kepada secara online host to host, dan juga Jamkrindo ini melakukan fokus bisnis Pak Bambang untuk di tahun 2020 dan 2021 pada saat pandemi ini, di mana Jamkrindo itu fokus kepada penugasan pemerintah untuk penjaminan KUR, kemudian juga ada penjaminan PEN di 20 dan 2021. Nah, yang paling penting lagi Pak Bambang bahwa Jamkrindo fokus kepada bisnis-bisnis penjaminan yang memang itu memiliki profitability yang baik sehingga Jamkrindo mampu mengembangkan kapasitasnya secara baik. Demikian Pak Bambang. Iya, misi utama Jamkrindo ini kan memfasilitasi UMKM. Betul. Jadi kalau Jamkrindo tumbuh, apakah itu artinya juga UMKM-nya tidak terganggu oleh pandemi? Iya, jadi betul Pak Bambang. Nah, kalau bicara pandemi dan UKM Pak Bambang, jadi Jamkrindo berperan serta dalam penanggulangan atau pemulihan ekonomi nasional, di mana Jamkrindo termasuk yang diberikan penugasan untuk melakukan penjaminan atas pinjaman KMK PEN Pak, ya, KMK PEN kepada pelaku usaha yang memang ini hanya untuk kepada UKM yang terdampak pandemi, di mana pada tahun 2020 sudah di-launching dan ini sudah berjalan sampai dengan November ini terakhir. Nah, pada 2021 ini Pak Bambang, Jamkrindo telah menjamin kredit UKM itu sebesar 190 triliun. Di mana 97%-nya Pak ini adalah penjaminan untuk UMKM. Nah, kemudian khusus untuk KUR dan PEN nih Pak Bambang, pada tahun 2021 sampai dengan Oktober ini kita sudah menjamin 115 triliun. Ini adalah 75% dari kontribusi total penjaminan kita, di mana jumlah UKM yang dijamin ini sebanyak 3,4 juta ini Pak Bambang, dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3,7 juta. Nah, kemudian khusus untuk KMK PEN, di mana ini adalah program penjaminan di masa pandemi, Jamkrindo menjamin sebesar 26 triliun, ini setara dengan kontribusinya adalah 7% dari total penjaminan Jamkrindo, Pak. Ini mampu menjamin 1,6 juta pelaku usaha UKM dengan tenaga kerja terserap 1,9 juta. Nah, di masa pandemi ini justru Jamkrindo mendukung upaya-upaya pemulihan ekonomi nasional melalui program pemulihan ekonomi nasional penjaminan kepada UKM. Nah, harapan kita semua tentu Pak Bambang bahwa dengan tumbuhnya kinerja Jamkrindo, maka kinerja para UKM dari sisi pembiayaan ini juga tentunya lebih baik lagi. Demikian Pak Bambang. Ya, jadi kalau begitu dua jenis kredit yang diberikan ini ya, semua dari pemerintah itu untuk pemulihan ekonomi nasional PEN, dan kredit usaha rakyat KUR ini berarti berkembang bagus Pak ya. Kalau melihat risikonya kan begitu kecil bagi Jamkrindo. Betul Pak Bambang. Jadi perlu saya sampaikan ini dan mungkin publik juga paham Pak bahwa bicara program KUR ini adalah salah satu program pemerintah yang memang menurut kami adalah ini program yang paling berhasil Pak untuk kredit kepada rakyat Pak. Di mana KUR ini saat ini loss ratio Pak ya, loss rasionya itu masih di angka 37% dan PEN memang masih kecil di 1,6%. Jadi betul Pak Bambang bahwa untuk KUR ini masih dalam batas toleransi risikonya.
Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Nah, saya membaca ya, justru sekarang pelaku bisnis via online ya yang berkembang dan ke depan itu juga akan menjadi besar. Ini yang tidak banyak mendapat penjaminan. Kenapa, Pak? Baik. Sebetulnya begini nih Pak Bambang terkait dengan bisnis online ya Pak ya. Jamprindo sebagai perusahaan penjaminan tentu secara bisnis kan harus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam industri keuangan Pak, dan update bisnis terkini seperti halnya digitalisasi dan online bisnis. Nah, namun di satu sisi Jamprindo juga sebagai industri jasa keuangan yang juga kan high regulated kan gitu Pak ya. Artinya Jamprindo juga harus mampu mempertimbangkan arah bisnis dan regulasi yang ada secara prudent. Nah, kemudian yang kedua Pak Bambang, bahwa kalau bicara bisnis penjaminan ini kan, bisnis penjaminan adalah substitusi atau komplementer atas sistem kredit, di mana Jamprindo ini kan masih banyak yang follow the bank Pak, follow the lender, ya follow the lender. Nah artinya sebetulnya secara prinsip Jamprindo dapat menjamin atas kredit-kredit yang ditawarkan kepada pelaku UKM yang strategi atau pola bisnisnya itu dilakukan secara online. Hanya saja Pak Bambang, memang kami karena ini adalah follow the bank, kami terus terang masih belum bisa mengidentifikasi detail per debiturnya pelaku usaha UKM yang online seperti apa yang sudah kita jamin, karena kami datanya adalah follow the bank. Tapi secara prinsip Pak Bambang, bahwa Jamprindo ini sebetulnya dapat juga melakukan penjaminan kepada pelaku usaha UKM yang bisnisnya dilakukan secara online. Nah, ini yang penting adalah sebetulnya kan kalau bicara bisnis online itu kan strategi atau caranya Pak Bambang. Ya. Tetapi yang prinsip dipegang dari perusahaan penjaminan ini adalah aspek kelayakannya. Nah, jadi sebetulnya meskipun dilakukan secara online, tetapi secara kelayakan itu memenuhi persyaratan, ya tentu Jamprindo dapat melakukan penjaminan. Nah, ke depan Pak Bambang, sekali lagi Jamprindo juga harus mampu mengupdate arah bisnis ke depan, sehingga kami juga akan mengembangkan penjaminan untuk yang bisnis secara online. Dan yang saat ini dilakukan nih Pak Bambang, kami bekerjasama dengan fintech lending Pak. Ya. Jadi fintech kami bekerjasama dengan mereka, di mana debitur-debitur yang mendapatkan pembiayaan dari fintech ini dapat dijamin oleh Jamprindo. Demikian nih Pak Bambang. Ya. Itu apakah berarti bahwa bisnis online itu juga nggak terlalu mendapat fasilitas kredit dari perbankan? Kalau secara data detail di perbankan nanti memang harus kita eksplor lebih lanjut Pak. Tetapi kerjasama penjaminan Jamprindo dengan perbankan itu sudah mengadop sebetulnya. Jadi seluruh bisnis pelaku usaha UKM termasuk yang secara online itu bisa difasilitasi penjaminannya. Nah, tetapi sekali lagi nih Pak Bambang, karena kami follow the lender, jadi sebetulnya kami juga belum bisa mengidentifikasi satu persatu seperti bisnis online seperti apa ya yang dijamin. Portfolionya seperti apa, sebesar apa, ini yang masih kita gali lebih lanjut Pak. Yeah. Sebenarnya kan kalau memang bisnisnya online gitu, itu kan lebih mudah dipantau sebenarnya Pak. Jadi apalagi kalau transaksi keuangannya juga online semua, malah lebih gampang. Betul Pak Bambang. Makanya tadi saya sampaikan nih Pak Bambang. Jadi kalau Jamprindo kan harus mengupdate arah bisnis ke depan Pak. Jadi kalau bisnis sekarang kan digitalisasi dan online bisnis ini kan sangat marak Pak. Dan bahkan ke depan ini ya apapun adalah IT yang akan pegang kendali, sehingga Jamprindo ke depan juga akan menyesuaikan strategi bisnisnya Pak. Nah, sekarang pandemi COVID ini sudah mulai melandai. Pada saat ada pandemi, bisnis Jamprindo justru tumbuh. Nah, ini kalau pandeminya berakhir, apakah tetap tumbuh atau terganggu gitu ya? Iya. Ya Pak Bambang,
saat ini Jamkrindo sudah mulai menyusun juga Pak untuk tahun 2022 program kerja, strategi dan arah bisnisnya. Jadi untuk 2022 Jamkrindo tetap optimis untuk dapat melanjutkan pertumbuhan bisnisnya nih Pak. Jadi Jamkrindo akan fokus kepada sekali lagi kita akan fokus pada penjaminan program pemerintah yang dalam hari ini adalah program KUR, dan juga kami akan menjamin pelaku usaha UKM ke depan. Nah, optimisme ini ya tentu didasari oleh yang pertama melandainya pandemi yang saat ini sudah kita hadapi dengan berhasilnya vaksin ya Pak Bambang, mudah-mudahan ini nanti akan berlanjut. Terus kemudian membaiknya indikator perekonomian yang saat ini dihadapi baik itu di perekonomian nasional maupun secara global. Meskipun sebetulnya ini Pak Bambang masih ada sedikit khawatiran akan gelombang ketiga adanya Omikron ini Pak Bambang. Tapi tetap Jamkrindo bahwa ke depan kami sangat optimis untuk menapaki bisnis penjaminan di 2022 tumbuh ya paling tidak kita akan masih konservatif tumbuh di 10% tahun depan Pak Bambang. Baik, ini memang mana-mana ada kekhawatiran. Tapi kalau melihat praktek di lapangan, ini suasananya sudah bergairah kembali ini kelihatannya. Betul. Nah harapan kita juga begitu. Kami mulai juga mensosialisasikan Pak kepada mitra-mitra perbankan khususnya yang menyalurkan kredit kepada UKM bahwa semakin banyak kredit UKM yang dilakukan penjaminan, semakin banyak kredit yang bisa mengakses kepada sumber pembiayaan, sehingga sebagaimana kita pahami bersama nih Pak Bambang bahwa apapun di Indonesia kan pelaku usaha yang memang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan kita di masa sulit itu kan di UKM Pak Bambang. Nah, saya ingin bertanya begini Pak, di pasar ini penjaminan terutama di program pemerintah UKM dan sebagainya itu, apakah monopoli Jamkrindo atau ada juga bisnis lain yang ada di situ? Baik Pak Bambang. Kalau bicara bisnis penjaminan nih Pak Bambang di Indonesia ya Pak Bambang, kalau secara ekosistem BUMN memang ada Jamkrindo Pak. Ya, Jamkrindo ini sebetulnya adalah secara legal memang perusahaan penjaminan satu-satunya di ekosistem BUMN. Tetapi di luar Jamkrindo, di Indonesia ini ada sekitar 18 perusahaan penjaminan skala daerah, Pak. Ya. Yang kita selama ini kita kenal dengan Jamkrida. Betul. Yang ini ada di seluruh beberapa provinsi, ada sekitar 18 di Indonesia. Nah, kemudian tadi yang Pak Bambang juga sampaikan bahwa sebetulnya di dalam praktikanya ini ada irisan-irisan bisnis Pak antar perusahaan penjaminan dan asuransi. Nah, khusus penjaminan industri penjaminan di Indonesia ini sudah ada yang namanya Asosiasi Perusahaan Penjaminan Pak atau ASIPindo yang beranggotakan para perusahaan penjaminan. Bahkan Pak Bambang selain milik negara dan milik daerah sudah ada juga penjaminan milik swasta. Yang terakhir itu misalnya Grup Sinarmas. Itu mendirikan perusahaan pinjaman Pak penjaminan yaitu Sinarmas Penjaminan itu. Ya. Jadi luar biasa. Tetapi kan Jamkrindo yang paling paling tinggi jam terbangnya kira-kira gitu. Betul Pak, sejak tahun 70 nih Pak Bambang. Dengan pengalaman yang begitu panjangnya Pak. Ya. Baik Pak Suwarsito, sekarang kembali mengenai Undip. Sebenarnya apa yang diperoleh di Undip bagi para alumni ini selain masing-masing pasti mendapat keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing, pengalaman, pengetahuan, tetapi ada nggak nilai-nilai yang mirip, yang sama yang didapat dari Undip? Baik, terima kasih Pak Bambang. Kalau kita bicara pengalaman, bicara manfaat, bicara bekal ya Pak ya. Yang kita peroleh dari Undip, apalagi di Fakultas Ekonomi Undip Pak. Tentu bekal yang sangat bermanfaat sebetulnya ketika saya pribadi belajar di Undip. Baik itu dari sisi ilmu, keilmuan yang sudah pasti karena saya masuknya dulu di ekonomi manajemen,
ya, ilmu manajemen ini sangat mempengaruhi filosofi dasar saya ketika berjenjang karir. Ada marketing, financial, kemudian dari sisi operation, human capital, itu sangat mendukung saya di dalam berkarir. Kemudian ekonomi mikro, makro, terus kemudian strategic management, itu kan sangat berpengaruh kepada modal saya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya ini Pak Bambang, sebetulnya ingin saya sampaikan bahwa ada 3 pembelajaran yang sangat bermanfaat Pak buat saya pribadi. Yang pertama adalah semangat untuk pantang menyerah, karena saya berprinsip bahwa tidak mudah begitu saja kita masuk dan keluar sampai akhirnya bisa selesai kuliah di Undip. Nah, kemudian yang kedua adalah sikap optimisme, mampu menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab apapun yang sedang kita emban. Ya, ini belajar dari bagaimana sebetulnya perjuangan kita ketika belajar di FE Undip ini, Pak. Nah, kemudian yang ketiga adalah networking selama belajar di FE Undip, kemudian secara umum juga bagaimana sebetulnya networking kita ketika di Undip antar fakultas juga itu sangat mendukung bekal kita untuk berkarir, Pak Bambang. Ya, baik. Terakhir Pak Suwarsito, mungkin setelah mengarungi perjalanan yang panjang ya dengan banyak dinamika pengalaman, apa yang bisa disarankan kepada Undip atau yang bisa diharapkan kepada para mahasiswa, alumni yang baru, supaya mereka nanti bisa memasuki dunia kerja, dunia pengabdian ini dengan penyesuaian dengan apa yang menjadi tantangan yang ada. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kalau dari saya pribadi ini Pak Bambang, berdasarkan apa yang saya alami dan pengalaman selama ini, ya tentu untuk Undip Pak, Undip yang sekarang sudah memiliki nama besar ini tentu kalau boleh kami menyampaikan masukan adalah agar senantiasa selalu meningkatkan kualitas Pak. Baik itu dari sisi akademiknya, kemudian ratingnya kita perbaiki, kemudian kemanfaatan hasil penelitian kepada sosial masyarakat luas, dan juga yang paling penting adalah jejaring alumninya. Dan ini dikelola secara profesional. Kalau ini dilakukan tentu Undip akan semakin lebih baik lagi. Nah, kemudian yang kedua bagi mahasiswa ya tentu ini adalah kesempatan sebetulnya untuk memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ketika kita belajar di Undip, kita aktif, kemudian kita menjalin networking yang sebaik-baiknya, itu sebagai dasar modal kita ketika nanti kita selesai kuliah dari Undip. Nah, kemudian kalau untuk para alumni, terutama alumni yang baru lulus misalnya Pak, tentu kalau berdasarkan pengalaman saya dengan nama besar Undip, kemudian kualitas FE Undip, kualitas Undip saat ini, ya tentu ini adalah membangun optimisme ya teman-teman alumni yang baru selesai, bahwa kita harus tetap semangat, kita penuh percaya diri, penuh optimisme agar dapat berkontribusi sebetulnya sebesar-besarnya bagi instansi atau perusahaan yang akan kita masuki dan juga bermanfaat bagi masyarakat banyak. Dan tak kalah pentingnya sebetulnya ini Pak Bambang, adalah tetap menjaga integritas dan profesionalisme kita dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kita yang diemban. Kalau itu kita lakukan, insya Allah alumni Undip ini mampu menunaikan tugas dan tanggung jawab dan amanahnya secara baik. Baik, terima kasih sekali kepada Pak Suwarsito, Direktur Bisnis Penjaminan di PT Jamkrindo, yang sudah banyak bercerita mengenai PT Jamkrindo, misinya, dinamikanya, prestasinya sampai saat ini, programnya ke depan, mudah-mudahan memberi inspirasi pada kita semua, bermanfaat untuk praktek bisnis yang tadi sudah digambarkan. Sekali lagi terima kasih Pak Suwarsito. Terima kasih Pak Bambang. Terus sukses dan lancar pengabdiannya
Terima kasih. Wassalamualaikum terima kasih Pak Bambang. Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.